Selamat menikmati bagi saudara-saudari yang saat ini merayakan hari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan umur panjang. Dan selamat mensyukuri berkat Tuhan bagi saudara-saudari yang saat ini merayakan hari ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberikan berkat dan damai surgawi kepada rumah tangga ibu bapak saudara-saudari. Dan pada hari ini bagi saudara-saudari yang terbaring lemah karena sakit penyakit, biarlah Tuhan yang memberikan kesembuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dan kasih setia dari Kristus Yesus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Pada hari ini Jumat 6 Juni 2025, firman Tuhan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 2 dan ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam Bait Allah. Ia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema pada hari ini bahwa Tuhan kita yang memberikan pemulihan di dalam nama Yesus Kristus. Ibu bapak saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita semua pasti pernah mendengar lagu ini, yaitu lagu sekolah minggu yang syairnya seperti ini. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Tidak ada yang dapat melawan kuasa Yesus. Kuasa Yesus memberikan pemulihan, dan Yesus menjadi pengharapan dunia. Dalam nas ini ketika Petrus dan Yohanes berjumpa dengan orang yang lumpuh sejak lahir yang duduk di gerbang indah Bait Allah. Petrus dan Yohanes adalah seorang nelayan, bukan dokter, dan tidak memiliki kekayaan, tidak membawa uang, emas dan perak. Padahal seorang yang lumpuh itu mengharapkan sedekah. Banyak orang yang lalu lalang dan itu merupakan tempat yang sangat strategis untuk meminta sedekah. Petrus dan Yohanes pada saat itu meminta agar seorang lumpuh itu menatap mereka. Di ayat 5 dikatakan, lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Yang diharapkan si lumpuh adalah uang. Tetapi dalam hal ini kebanyakan orang tidak peduli. Lewat dan cuek, ada kasihan tetapi tidak memberi apa-apa. Ada yang memberi tapi cuek, ada yang mengejek dan mencemooh. Si lumpuh sudah lumpuh sejak lahir, sehingga dia sudah biasa dengan perlakuan orang terhadapnya. Tapi pada hari itu, si lumpuh mendapat perhatian yang berbeda dari biasanya. Ada orang yang meminta menatapnya. Ternyata ada orang yang peduli. Bahkan Petrus dan Yohanes memberi dari apa yang diharapkan si lumpuh itu. Dalam ayat 6 tegas dikatakan bahwa emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Mereka punya Yesus. Yesus berkuasa memulihkan. Petrus dan Yohanes tahu bukan uang satu-satunya kebutuhan orang lumpuh itu, tetapi pemulihan dan kesembuhan total. Pemulihan jasmani dan rohani yang didapatkan si lumpuh itu di ayat 8 dikatakan, ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Melonjak, berdiri, berjalan, melompat-lompat dan memuji Allah. Kuasa nama Yesus mengubahkan hidupnya. Sebelumnya dia hanya duduk sebagai seorang pengemis yang meminta sedekah.
kini dia menjadi aktif dan sembuh. Banyak orang tercengang dan heran. Nah, saudara-saudari, kisah ini mengajak kita pertama, percaya bahwa pemulihan ada di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Di mana ada doa, di situ ada jawaban. Di mana ada iman, di situ ada mujizat. Di mana ada pengharapan, di situ ada kekuatan. Di mana ada kasih, di situ ada kemenangan. Di mana ada Yesus, di situ ada pemulihan dan kesembuhan, bahkan keselamatan. Apakah Yesus ada di dalam hidup kita? Apakah kuasa Yesus mampu memulihkan kita? Kadang kita sadari bahwa kita seperti seorang lumpuh itu. Masalahnya, kita sekarang tidak lumpuh, tidak meminta-minta sedekah, tetapi kadang hubungan kita dengan Tuhan Allah hanya berdasarkan untuk meminta berkat saja, meminta uang, meminta pekerjaan, karir cemerlang, pedagang supaya jualannya laku, nelayan supaya ramai pembeli. Dalam hal inilah kadangkala hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Oleh karena itu, bagaimana kita untuk menjadi aktif? Mari, yang malas menjadi rajin, yang menyimpan dendam segera berdamailah, yang keras hati menjadi taat. Bahkan itu dalam keluarga, gereja, masyarakat memerlukan pemulihan dari Tuhan. Yang kedua, hati yang peduli dan peka. Hati penuh kasih dan menolong orang, menjadi tangan Tuhan untuk menyalurkan berkat. Sehingga dalam nama Tuhan ada kemenangan. Selamat menikmati pemulihan dari Tuhan. Amin. Kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa yang kami kenal melalui Yesus Kristus dan di dalam Roh Kudus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, pulihkan kami, baik secara jasmani dan rohani kami. Sembuhkan kami Tuhan, maka kami akan sembuh. Itulah iman kepercayaan kami kepada Tuhan. Ketika kami bergumul Tuhan dalam setiap penderitaan kami percaya Tuhan akan menguatkan kami dan menjadikan kami pemenang dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, berkati setiap usaha kami, berkati anak-anak kami, berkati orang tua kami, dan juga kami berdoa Tuhan, berikanlah umur panjang dan kesehatan bagi yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan. Mari Tuhan berikan berkat-berkat yang berkelimpahan dalam keluarga dan rumah tangga mereka. Dan yang terkhususnya sakit Tuhan, yang memohon, berteriak, menjerit, meminta kesembuhan dari Tuhan. Kiranya Tuhan jamah mereka dan berikanlah pertolongan bagi mereka. Karena melalui iman kami percaya Tuhan akan memberikan pemulihan seperti kepada orang lumpuh ini. Inilah doa kami dan permintaan kami kepadamu Tuhan. Ampuni kami dari dosa kami. Melalui Putra-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.